atau mungkin mau coba-coba, atau mungkin betul-betul yang menjadi korban karena dipaksa sama temennya mungkin. Kan terhadap para pemain narkoba ini kan juga termasuk sangat berat. Banyak itu sampai hukuman mati, tindakan tegas, tapi tidak memberikan efek jera. Kenapa seperti itu gitu Pak? Itu 10 juta 1 kilo. Kalau misalnya Jadi kurir. jadi kurir saja ya, bukan harga barangnya ya. Iya. Saya mengantar sampai ke Jakarta misalnya. Ini fakta ya, saya sampaikan fakta. Justru banyak yang tadinya hanya coba-coba, yang tadinya hanya beraninya kecil-kecilan. Setelah ditangkap polisi, setelah diproses, setelah masuk ke penjara, setelah dipidana, loh bukannya dia sadar, bukannya dia insaf, malah naik kelas kan gitu. Pemirsa Kupas Podcast, peredaran narkoba di Indonesia terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, pengguna narkoba di Indonesia saat ini tercatat 2019 ada sekitar 3,6 juta. Nah, Lampung ini daerahnya cukup strategis sebagai pintu gerbang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Berdasarkan data BNN, Lampung ini masuk 8 besar daerah provinsi peredaran narkoba di Indonesia. Nah, ini di masa pandemi COVID-19. Kita ingin tahu seperti apa grafik peredaran narkotika di Provinsi Lampung ini. Hari ini kita akan bahas dalam program Polda Menyapa dengan tema pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Adi sudah datang di studio podcast Kupas Tuntas. Hari ini kita akan diskusi soal mengenai grafik peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Kita tahu ini kan pandemi sudah dari bulan Maret. Sekarang bulan 10 berarti sudah sekitar 7 bulan. 7 bulan, betul. Nah, pemirsa kita pengen tahu ini peredaran narkoba di Provinsi Lampung di masa pandemi, apakah ini grafiknya turun atau justru naik? Kadang-kadang kan mungkin bandar berpikir di situasi masa pandemi ini pengawasan ini mungkin petugas ini longgar ini. Karena juga bersamaan dengan bagaimana mencegah pandemi supaya tidak meluas. Kemudian juga kita melakukan pengawasan terkait bagaimana untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Seperti apa situasinya, Pak Dir? Silakan Pak Dir. Iya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada pimpinan ya Kupas Podcast ya. Siap, Pak Dir. Bapak Siotang, kemudian rekan-rekan sekalian yang pada pagi hari ini berkesempatan menyaksikan Kupas Podcast ini. Para pendengar dan pemirsa, menyambung tadi penyampaian dari pimpinan Kupas Podcast bahwa terdata secara nasional ya, Lampung itu termasuk masuk 10 besar itu kalau nggak salah ya. Iya. Karena urutan ke-8. Kalau kita khususkan lagi di Pulau Sumatera masuk 5 besar kan begitu. Iya. Karena urutan ketiga. Ketiga ya, Pak Dir ya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini para pemirsa, rekan-rekan sekalian, Lampung ini sebetulnya bukan pasar ya. Sebetulnya bukan pasar narkoba. Pasarnya itu ada di kota-kota besar di Pulau Jawa atau kota yang lebih besar dari Lampung katakan. Nah, namun posisi geografisnya Lampung itu sebagai tempat untuk perlintasan saja. Oke. Jadi seperti kita lihat kalau di peta Indonesia itu kan dari ujung Sumatera kalau misalnya mau nyebrang ke Jawa kan harus lewat Lampung. Data yang ada pada kami tentang jalur peredaran itu, kalau dari Pulau Sumatera itu dia
masuk awalnya itu dari ujung kalau tidak Aceh, kemudian nanti ke sisi berikutnya Riau. Nah, bersandarlah ke transportasi laut yang membawa narkoba itu di tempat yang tadi, kemudian dilanjutkan jalan darat untuk dipasarkan di tujuannya. Di mana tujuannya? Di kota-kota besar di Jawa. Mau tidak mau, suka tidak suka, dilewatilah Lampung. Nah, itulah maka menjadi relevan tadi di Indonesia 10 besar, di Sumatera 5 besar. Begitu kira-kira Pak Hotang. Kemudian untuk perbandingannya, untuk perbandingan apakah di masa pandemi ini grafiknya naik atau turun? Iya. Jadi begini, saya nanti rekan-rekan atau pendengar sekalian atau penonton sekalian bisa membandingkan sendiri. Tetapi yang jelas bahwa peredaran itu tidak berhenti. Oke. Jadi narkoba itu rupanya tidak bisa dikalahkan oleh virus corona. Semua bisa dikalahkan kecuali narkoba. Iya. Kan begitu? Seperti kita tahu virus corona itu bukan kesehatan saja kan yang diserang, sampai masuk ke birokrasi kan? Iya. Tetapi rupanya virus itu tidak tembus di narkoba. Buktinya saya punya data. Jadi dari 3 bulan terakhir aja lah. Kita start dari Agustus. Kalau virus itu corona Maret, Agustus berarti sudah pandemi ya? Iya, sudah pandemi. Jadi ada beberapa kali pengungkapan di masa pandemi itu. Pada Agustus tanggal 21, 25 kilo narkotika jenis sabu-sabu. 25 kilo ini. Agustus. 2 hari kemudian ganja 129 kilo. Masuk September tanggal 21 juga ganja 60-an kilo. Terus 1 hari berikutnya 10 kilo sabu-sabu. Kemudian awal Oktober itu ada 60 kilo ganja, kan begitu. Kemudian di Oktober juga tanggal 13 diungkap lagi 13 kilo sabu sama ekstasi. Tanggal 26-nya akhir Oktober 6 kilo sabu lagi. Nah, ini kan artinya itu tadi yang saya sampaikan bahwa rupanya tidak ada pengaruhnya walaupun masa pandemi begini terhadap peredaran narkoba. Apa mungkin ada anggapannya Pak Dir? Ini petugas kita ini kan karena situasi pandemi ini mungkin ini pengawasan longgar ini seperti itu Pak Dir. Ya, jadi justru begini Pak pimpinan Kupas Podcast dengan para pemirsa, malah sebaliknya justru pada saat pandemi ini kita malah lebih memperketat. Buktinya apa? Buktinya adalah kita dari Direktorat Polda, kita punya SIPORT, punya area interdiction di Bakahuni sana. Pada saat tidak pandemi, personil yang ada di sana adalah personil Polres Lampung Selatan. Oke. Tetapi pada saat ini yang ada di sana bukan hanya Polres Lampung Selatan. Polda malah kita suplai teknologi. Jadi kita kirim satu alat X-ray untuk memperkuat, untuk memperketat itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, satu tim dari Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim menempatkan juga personilnya. Jadi sebenarnya justru pada saat pandemi itulah kita tidak lengah. Kalau saat normal malah sering kita lengah, begitu kira-kira. Tetapi itu tadi namanya narkoba karena memang mohon maaf ya, karena mungkin bisa dikatakanlah oleh sebagian komunitas bahwa itu adalah mata pencaharian, akhirnya tidak mengenal apapun masanya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Mungkin begitu kira-kira Pak Pimpinan. Gitu ya. Berarti di masa pandemi ini justru pengawasannya makin diperketat. Makin diperketat ya. Nah, kemudian dari beberapa ungkap kasus itu, beberapa ungkap kasus yang terjadi itu, ini rata-rata jaringan dari mana Pak Dir?
Apakah pemain lokal saja atau ini Ya. jaringan internasional? Ya betul. Jadi ini berdasarkan data ya, pengalaman Oke. kami. Jadi barang bukti yang berhasil kita amankan itu, kalau kita lihat kasat mata itu kan ada kemasannya ya. Itu kemasannya bukan kemasan dari dalam negeri, bukan Indonesia, dari luar negeri. Oke. Jadi bisa dikatakan tadi mungkin ini jaringan internasional. Oke. Karena memang Indonesia pasar terbaik mungkin menurut jaringan tersebut, kira-kira begitu. Tapi yang jelas kita lihat dari kemasan barang buktinya itu bukan dari produk dalam negeri. Begitu Pak. Nah, kemudian menarik bahas narkoba ini Pak Dir. Iya. Karena setiap saat kita tonton gitu ya kan, Iya. masyarakat menonton hampir setiap saat itu selalu saja ada ungkap kasus persoalan masalah narkoba gitu ya kan. Ini apakah memang narkobanya yang semakin marak atau justru dari sisi penegakan hukumnya yang semakin memperketat gitu untuk membongkar kasus-kasus jaringan narkoba itu Pak Dir? Iya, iya. Sebetulnya begini juga, sama saja analoginya begini Pak Hotang. Di satu daerah kita bisa mendatakan dan bisa membandingkan dengan data itu daerah A dengan daerah B, masyarakat yang terkena virus corona itu lebih banyak A misalnya dibandingin B. Rupanya bukan karena B masyarakatnya sehat-sehat, rupanya karena itu tadi tidak di tracking, tidak di tracing, tidak aktif itunya kan. Jadi begitu. Sementara kalau di rapid mungkin banyak juga iya, ya banyak kena. juga. Sama orang tilang itu polisi lalu lintas. Ya kan? Iya, semakin kita adakan operasi semakin banyak Iya, pelanggaran. Kira-kira begitu. Iya. Jadi semakin polisinya aktif, ya semakin banyak. Iya. Ya. Dan di sisi lain memang Nah, peredarannya juga makin masif juga gitu ya Pak. Produksinya. Jadi begini Pak Hotang. Ini juga hasil ungkap kita ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada kemasan produk luar negeri. Iya. Jelas yang memproduksi ada, kan begitu? Iya. Di luar negeri. Nah ini terakhir ini hal yang sama juga terjadi, kemasan luar negeri, namun berbeda negara. Artinya di samping kita aktif untuk memberantas itu, produksinya juga tidak berhenti. Akhirnya tadi terlihatlah oleh masyarakat, oleh publik bahwa pengungkapan narkoba, kasus narkoba sering kita jumpai, sering kita lihat, sering kita dengar. Karena itu memang karena produksinya tidak berhenti, kita juga merahasianya, mengungkapnya juga tidak berhenti. Mungkin begitu Pak Hotang. Iya. Tadi Pak Dir menyampaikan kalau kita ini Indonesia ini menjadi salah satu pasar potensial buat para pemain narkoba, Betul. gitu ya. Iya. Apa yang menyebabkan itu, motifnya, sehingga kalau kita lihat ini kan penindakan atau hukuman ya, memang yang diberikan terhadap para pemain narkoba ini kan juga termasuk sangat berat. Banyak itu sampai hukuman mati, tindakan tegas, tapi tidak memberikan efek jera. Kenapa seperti itu gitu Pak? Yang utama begini Pak Hotang ya, yang utama itu kita harus mengakui lah bahwa kondisi negara kita juga masih banyak ya masyarakat yang ya bisa kita katakan golongannya menengah ke bawah. Oke. Begitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, begitulah keadaan kita. Seperti halnya usaha-usaha yang lain untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa menghidupi keluarganya, untuk bisa bertahan hidup. Yaitu tadi narkoba juga merupakan objek yang itu tadi, objek atau barang yang bisa dijadikan bisnis. Iya, jadi nilai ekonominya tinggi Nah, gitu ya. itu dulu bahwa barang itu bisa dibisniskan. Belum lagi kita bicara harga. Iya. Nilai ekonomis tadi ternyata lebih tinggi dibandingin bidang usaha lain. Kira-kira begitu. Iya. Akhirnya ya suka tidak suka, mau tidak mau, walaupun ancaman hukumannya tinggi, walaupun berat sampai hukuman mati,
Tapi ya saya harus menghidupi diri saya, keluarga saya, kan begitu. Toh mungkin ya pemahaman mereka, toh nantinya kita juga akan meninggal semua kira-kira begitu. Jadi tidak ada berhenti. Saya juga sempat berpikir, merenung tentang hal tersebut. Kapan ini selesai cerita ini ya, cerita narkoba. Tapi ternyata begitu, keadaannya begitu. Tidak jerat-jerat, tidak kapok-kapok gitu ya Pak Dir? Iya, itu yang pertama, itu yang utama. Ada lagi yang hanya lifestyle. Gaya hidup ya. Iya, kebanyakan duit mungkin ya. Bingung mau diapakan. Atau mungkin mau coba-coba, atau mungkin betul-betul yang menjadi korban. Karena dipaksa sama temennya mungkin, karena dipaksa sama pimpinannya katakan, atau kalau misalnya itu di satu instansi atau mungkin komunitas atau di kelompok mana, bisa juga dipaksa temannya atau pimpinan komunitasnya, bisa jadi pergaulan, lifestyle juga bisa. Tapi itu motifnya tidak terlalu sebagai faktor utama. Yang faktor utama yang tadi itu. Berarti selisih harga ini dari produsen sampai ke pasar market itu marginnya tinggi ya Pak Dir ya? Iya, jadi pernah kita interogasi salah satu kurir ya, pembawa. Jadi dalam 1 kilonya dia mendapat upah itu 10 juta 1 kilo. Kalau misalnya jadi kurir. Jadi kurir saja ya, bukan harga barangnya ya. Iya. Saya mengantar sampai ke Jakarta misalnya, itu 1 kilonya saya dapat 10 juta. Ya sih, kalikan saja. Kalau 5 kilo 50 juta. Iya. Seterusnya. Itu upah kurirnya, belum harga barangnya. Kan begitu. Nanti dibeli oleh si pedagang, dikemas sedemikian rupa, dibagi-bagi lagi paket-paket kecil, kemudian diberikan harga bervariasi, yaitu tadi akhirnya menjadi bisnis yang menggiurkan. Sama halnya kita berbisnis dengan objek dagangan atau barang yang lain, kan begitu. Bagaimana caranya mendapatkan untung, namanya orang usaha. Lah ternyata ini untungnya, waduh, bukan kepalang. Akhirnya itu tadi, mati pun hukumannya, 20 tahun penjara pun hukumannya, ancamannya tidak dipedulikan. Iya. Itu juga satu keprihatinan. Karena motif ekonomi ya? Betul Pak. Jadi memang ini pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sebetulnya itu jangan hanya dengan penegakan hukum, karena kalau kita nilai itu kecil saja, lebih baik tindakan preventif lah, mungkin penyuluhan, mungkin asistensi lah, katakan mungkin sosialisasi lah tentang bahayanya, tentang dampaknya. Iya, sebab tidak ada orang yang menggunakan narkoba kemudian menjadi sukses, kemudian menjadi tercapai cita-citanya. Itu yang perlu kita masukkan ke benak para generasi muda ini. Kalau hanya penegakan hukum, saya kira nilainya kecil. Sebab begini, ini fakta ya, saya sampaikan fakta. Justru banyak yang tadinya hanya coba-coba, yang tadinya hanya beraninya kecil-kecilan, setelah ditangkap polisi, setelah diproses, setelah masuk ke penjara, setelah dipidana, loh, bukannya dia sadar, bukannya dia insaf, malah naik kelas kan gitu. Jadi itu tadi. Naik kelas itu maksudnya jadi pengedar. Iya, gitu? Yang tadinya cuma mencoba jadi kurir, yang tadinya kurir jadi bandar, kan begitu. Yang tadinya bandar kecil-kecilan jadi bandar menengah, yang tadi menengah jadi besar. Jadi sama sekali. Dan lapas di Bandar Lampung pun itu dalam tanda petik ya, kewalahan. Kadang juga menyatakan, Pak Dir, waduh, dari sekian jumlah narapidana yang ada di lapas kami, 75% narkoba semua. Bagaimana Pak Dir? Jadi
ya itu tadi sistem hukum. Banyaklah kasus narkoba ya. Iya, jadi sistem hukum di Indonesianya pun sebetulnya sudah merasa bahwa penegakan hukum narkoba itu sebetulnya bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya cara yang paling efektif. Masih ada yang cari. Nah ini minta peran serta semua instansi mungkin, semua elemen masyarakat mungkin, semua teman-teman lah yang. Oke, Pak Dir, sebelum kita nanti akan diskusikan soal masalah upaya pencegahan, itu lebih kepada pencegahan, gitu ya. Saya tertarik meneruskan tadi yang disampaikan sama Pak Dir. Ini kan Lampung ini pintu gerbang terakhir Pulau Sumatera. Di ujung Pulau Sumatera berbatasan dengan Pulau Jawa, gitu ya kan? Nah, tadi Pak Dir menyampaikan alangkah banyak itu barang-barang yang masuk ke Jawa transit dari Lampung. Daerah kita ini daerah transit gitu. Gerbang terakhir itu kan ada di Pelabuhan Bakauheni, ya kan? Di Sipot. Ya, betul. Kemudian selama ini bagaimana dari Direktorat Narkoba untuk memonitor gitu ya kan? Atau seperti apa teknologi yang digunakan untuk mengungkap, memutus, menggagalkan penyeberangan narkoba dari Lampung ke Pulau Jawa? Seperti itu Pak Dur. Iya. Bagus ini pertanyaannya. Jawabannya sebetulnya ini sangat teknis sekali dan ini adalah cara kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana narkoba. Sebetulnya tidak bisa kami publikasikan karena ini trik kita, kan itu cara kita. Tapi sedikitlah saya memberikan gambaran. Jadi begini, sama seperti tindak pidana yang lain, cara mengungkapnya ada dua macam, konvensional dan zaman sekarang teknologi. Kami pun begitu. Jadi kita ini dibekali alat-alat IT dari Bareskrim sana itu yang canggih lah. Sampai bisa mendeteksi di mana keberadaan seseorang hanya dengan menggunakan nomor handphonenya yang bersangkutan, hanya dengan menggunakan email handphonenya yang bersangkutan. Jadi canggih sekali. Kemudian ada yang namanya teknologi itu kan selalu update begitu ya. Dulu handphone kita hanya 2G, frekuensinya 3G, sekarang sudah 4G. Alat kami untuk bisa mendeteksi itu juga mau tidak mau harus diupdate dong. Kan kira-kira begitu ya. Nah, ya alhamdulillah kemarin kami dapat kabar dari Mabes bahwa nanti kita mendapatkan alat yang baru yang bisa mendeteksi frekuensi yang terkini, kira-kira begitu. Pun demikian, cara-cara konvensional kami tetap lakukan, kan begitu. Jadi peran serta masyarakat, peran serta katakan komunitas yang merasa narkoba itu adalah musuh bersama, itu alhamdulillah masih ada dan itulah yang sangat membantu kami di lapangan. Ya beliau-beliau itulah mereka itulah yang berpartisipasi memberikan informasi gitu ya. Jadi menyampaikan situasinya begini. Nah, ya saya pada kesempatan ini mengapresiasi lah untuk mereka itu. Kemudian Pak Dir, ini kan kita sudah terhubung ini di tol Sumatera, Lampung sampai Palembang gitu, ya kan? Mereka tidak lagi lewat jalur umum, tapi mereka bisa langsung dari Palembang itu bisa langsung ke Bakau gitu. Ini berpengaruh nggak terhadap? Karena kan kalau di jalan tol kan nggak ada razia di situ. Gitu. Betul. Ya ada razia kan di jalan umum. Betul. Ini berpengaruh nggak terhadap seumpama memang lolosnya narkoba dari Lampung ke Pulau Jawa, kemudian bagaimana treatmentnya gitu ya, untuk mencegah, menggagalkan penyeludupan narkoba dari Lampung ke Pulau Jawa dengan adanya jalur baru tadi. Ya, begini Pak Hotang ya, kalau kita bicara peluang lolosnya itu, ya memang sangat besar. Kenapa sangat besar? Kita bisa lihat dari modus, dari cara mereka mengirim barang, dari modus operandi itu berubah-berubah. Jadi banyak sekali modusnya, banyak sekali caranya. Pintar-pintar sekali memang itu bandar narkoba itu ya. SDM di dunia itu. Nggak tahu saya juga sekolahnya di mana, siapa dosennya, titelnya apa, tapi cerdik sekali. Dari itu. Beberapa ungkap kasus itu seperti apa modusnya? Oh gitu, banyak pengiriman. Banyak sekali ya. Jadi saya bisa sampaikan ini ada kami bawa datanya tuh. Ada beberapa modus ini yang kita juga pasti akan terheran-heran itu kalau saya sebutkan itu modusnya. Modusnya berubah-ubah.
Ada kan kadang-kadang disembunyikan di jok, di ban. Ya, kalau itu umum. Ya. Disembunyikan di dalam durian. Itu Ada dimasukin di durian gitu. iya, ada. Makanya itu saya juga ada aja caranya itu. Kok apa ya? Cerdik sekali, pintar sekali itu. Ada juga yang dimasukin ke dalam tabung bensin. Iya, iya. Iya, jadi banyak sekali. Jadi berkembang terus ya Pak Dir ya? Berkembang terus. Jadi mereka melihat apa sih upaya pemerintah untuk menggagalkan? Mereka siasati itu. Ya. Jadi kalau tol, oh berarti caranya harus begini, kan begitu. Ya. Kalau bukan tol, berarti harus begini. Ada yang disimpan dalam komputer juga ada, kan tidak pernah terpikir oleh kita kan. Ada juga apa? Kalau jasa ekspedisi mungkin sudah biasa. Ada juga yang pakai ambulan. Iya. Jadi kita taunya ini bawa orang sakit, ternyata di dalamnya. Iya. Ada juga ekspedisi ditulisin namanya nama pejabat, kan di luar dugaan kita. Iya. Padahal tidak. Dan di dalamnya adalah narkoba. Iya. Jadi sangat cerdas. Jadi mereka juga penjahat ini berkembang terus ya Pak Dir ya? Oh iya. Itu. Kalau penjahatnya berkembang berarti penegak hukumnya juga harus itu dia. meningkatkan ini terus keahlian SDM gitu kan? SDM-nya harus ditingkatkan, sering pelatihan, kemudian IT-nya juga diupdate lagi. Iya. Peran serta masyarakat juga, marilah kita sama-sama lebih ditingkatkan lagi. Jangan justru malah sebaliknya masyarakat melindungi para pelaku-pelaku tersebut. Kan Nah gitu. kemudian Pak Dir, biasa kendala-kendala yang dialami di lapangan apa saja biasanya Pak Dir? Lelah, kecapean. Gitu ya? Manusiawi ya, manusiawi. Jadi, kurang tidur, makan terlambat, jarang ketemu keluarga, itu kendalanya. Karena begini kok kan Pak Dir. Yang gampang saja kan gitu. Iya, urusan narkoba ini kan namanya mafia, Iya. gitu kan. Kadang-kadang mungkin melibatkan oknum, gitu ya kan. Ada mungkin intervensi dan lain sebagainya. Apa saja biasa kendala yang sering terjadi yang dialami gitu Pak Dir? Iya, kalau kendalanya ya tidak lepas lah dari kita sebagai manusia biasa, kemudian apa namanya situasi organisasi kita juga kan masih banyak keterbatasan, jadi itu merupakan kendala lah yang kita hadapi ya. Kemudian juga kecanggihan mereka, kecerdikan mereka. Kemudian juga mungkin ada konspirasi juga, itu justru itu yang paling membahayakan itu. Jadi antara kita dengan mereka justru berkonspirasi, itu juga merupakan kendala. Ada juga ya kendala alam juga ya. Kita tidak bisa menyentuh para pelaku di tengah laut katakan, karena mungkin kita belum ready ya, transportasi lautnya itu juga kendala banyak sekali. Kemudian ada juga ya itu tadi kalau kita istilahkan itu pelabuhan tikus lah ya, pelabuhan yang tidak resmi. Jalur tikus iya, ya. jalur tikus itu banyak sekali itu. Berarti jalur perlintasan itu bukan hanya lewat darat saja. Betul, Pak. Juga dari laut juga, betul. mungkin termasuk dari udara juga ya Pak Dir ya. Iya Lewat bisa jadi. bandara. Bandara juga kan pernah ada terungkap juga Iya. ya. Cuman di Lampung belum ya. Kalau di Lampung Bakahuni aja. Sama kemarin Lampung Timur juga ada, tapi ketangkapnya di Banten. Itu jalan laut itu, jalur laut itu. Ya mudah-mudahan ke depan Pak Hotang peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, mudah-mudahan bisa hilang atau paling tidak bisa berkurang lah paling tidak. Nah ini gimana kerjasamanya Pak Dir? Sumpama seperti kalau mereka menggunakan jalur laut gitu ya kan? Bagaimana koordinasinya kemudian dengan Pol Air atau TNI Angkatan Laut, kemudian juga koordinasi dengan BNN dalam upaya pencegahan masalah narkoba ini Pak Dir? Pemerintah Indonesia itu, ini analisa saya menganggap bahwa reserse kriminal yang ada di kepolisian yang bertugas untuk mengungkap atau memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu
mungkin dianggapnya tidak efektif, mungkin tidak maksimal, sehingga pemerintah membentuk satu badan yang sering kita kenal dengan BNN. Ya. Jadi maksudnya itu supaya itu tadi kita terbatas, nah, dibentuklah badan. Akhirnya yang terbatas itu sudah tidak menjadi kendala untuk upaya pemberantasan. Kemudian belum lagi masyarakat yang sudah sadar tentang bahaya narkoba membentuk asosiasi atau organisasi anti narkoba, banyak ya. Jadi itu stakeholder kami, di samping pimpinan kami di Barreskrim juga, di Polda juga, kemudian Forkompinda juga. Jadi ya kita inilah sinergi, bersinergi dengan semua stakeholder kita untuk upaya pemberantasan hal tersebut. Masalah jalur laut, jalur darat, sepanjang itu bisa kita ungkap, ya, biar ke ujung dunia kita kejar kan gitu. Tapi kembali lagi di sana sini pasti masih ada keterbatasan, ada kendala kan begitu. Ya. Koordinasi tidak ada henti-hentinya. Kita penyuluhan ke masyarakat juga tidak ada henti-hentinya. Antara instansi, antara kami dengan Barreskrim, kami dengan Polres, tidak ada henti. Justru malah kemungkinan Direktur Reserse Narkoba Polda yang sering dihubungi oleh Direktur Reserse Narkoba Mabes, mungkin Direktur Reserse Narkoba Lampung dibandingin Direktur Reserse Narkoba yang lain. Karena itu tadi, sampai akhirnya beliau dari Mabes itu menempatkan satu tim, itu bentuk-bentuk kerjasama. Kami pun sering bekerja sama dengan BNN dalam pengobatan.